Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayo Allah takbir, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, kaki dua. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini, mudah-mudahan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu wasilah pengukurnya dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan yang pada saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan dan mudah-mudahan menjadi kubur dosa. Yang teman-teman mungkin sedang diuji dengan kegalauan, mudah-mudahan oleh Allah segera dibebaskan kegalauan dan ketika nama yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadahnya. Salawat dan salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala pada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita saat ini. Mudah-mudahan kita kelak di akhir mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan buat teman-teman semua. Terima kasih pada MC Al-Ustaz Bapak Firdaus. Mengucapkan jazakallahu khairan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya sayangi. Alhamdulillah bahwa kita saat ini di bulan ini teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana luar biasanya di Indonesia, di negara kita, di kampung, di kota, di masjid, di mushola, di aula, di mana-mana ramai ngayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk kegembiraan kaum muslimin. Bayangkan seandainya tidak ada Maulid, berapa hebatnya di Indonesia, di negara Indonesia. Jadi Maulid itu dilakukan tidak hanya di bulan-bulan saja. Di bulan-bulan biasanya Maulid terus berjalan terus. Hamil 4 bulan, mudah masa berjanji. Lahiran masa Maulidnya, berjumat masa Maulid dulu. Syukuran kawinan besok ayah wajahnya masa Maulid. Bagi masa berjanji. Kita berjanji dan itu bukan kita berjanji itu kesirtenang menceritakan lahirnya manusia yang sangat istimewa
Nabi Muhammad bikin keputusan. Saya kapal pakai terus nanti menceritakan lahir Rasulullah bikin keputusan. Saya kapal. Itulah Indonesia. Sedikit ini baik jalan-jalan gitu. Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat sempurna, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Sebelum Rasulullah SAW lahir ke alam dunia, pasti teman-teman pernah mendengar sebelum Rasulullah SAW lahir ada serbuan tentara bergajah. Sangat terjadi yang apa? Raja Abraham. Tentara bergajah ngabri tidak munculkan beri pulau ngabri dan helikopter dari rumah dan tentara bergajah mati wajah. Wah, ngalabri. Tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di Al-Qur'an surat Al-Qur'an dikirim kan mau Ababil dikirim mau juta-juta marawak kerikil tidak ada PAK tentara bergajah. Pas tentara kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW bakal matanya seperti bergajah. Nondei kejadian nondei itu ketika sebelum Rasulullah SAW lahir. Maka ketika Rasulullah SAW lahir ke alam dunia banyak kejadian-kejadian yang aneh yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW lahir ke alam dunia, ya berhala, patung, ayah dengan kapal kacau. Pas lahirnya Rasulullah SAW. Nanti kajian lahir kan, segala biasa buka. Segala Rasulullah sudah di majusi karena paling apa sih pangkat kedua di mana-mana ramai menceritakan tentang maulid itu Rasulullah. Apa hikmah tadi kan ketika Rasulullah SAW lahir kalau dunia atas berhala lalu itu kubur. Lalu apa hikmah buat kita berhala dari alasul hikmah keberangnya tenang hancurkan berhala ayatnya di diri orang. Dan artinya hancurkan di diri orang ya tenang orang sok nyembah Tuhan selain Allah sok nyembah karena hawa nafsu, nyembah karena halorea, nyembah karena prasangka. Nah, kuduna begitu lah hikmahnya keberang mana? Beling-beling ke Tuhan ayat di diri orang. Terus nanti hikmah tadi ketika Rasulullah SAW lahir sini ada paru. Yuk dah yang ulang tahun. Dan baru nasi hikmahnya kedua. Hikmahnya nyata bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Gitu. Habis baru tiba-tiba di sana nanti kurang tahu sih hikmah. Hikmahnya keberang ya tenang, kurang bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu, amarah, dan gampang. Terus itu, maka apa yang ketika Rasulullah SAW lahir di alam dunia segala rumahnya gara-gara ayah kehidupan. So, bagaimana? Sebelum Rasulullah SAW lahir di alam dunia kayak kacau balau. Pasti teman-teman bisa kayak apa sebagian. Sebelum turun Rasul, bahwa sebelum turun Rasul, lama lahir udah kawat di rumah awal. Lahir udah kawat, dikubur hidup-hidup, air cina era. Kubur kompres. Nanti
Sebelum turun Rasul, lahir Rasul, kejadian ini awalnya dihinakan belum awalnya penghargaan awalnya. Tambahkan di salah satu sejarah gitu. Sebelum utus Rasul, sebelum datang Rasul ke dunia, lalu pindah keluarga, nah, si salaki nanti maut, kata si indung nanti bisa diwariskan ke anaknya. Awalnya itu bapak. Jadi lalu pindah keluarga, kata nanti elma tahu si bapak nama maut, tak indung nanti bisa diwariskan ke anak. Bejat deh kira-kira, kacau deh kira-kira. Rusak tuh apa ya? Cuma sebelum turun Rasul. Maka akan Rasul diutus ke alam sebagai nama. Inna arsalna rahmatan lil alamin. Rasul diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa yang diutus itu? Asal baca. Maka Maulid adalah salah satu bentuk kegembiraan orang sebagai orang Islam, sebagai seorang mukmin lahir manusia yang sangat sempurna. Bunga, tentang aneh ketika orang mengaku umat Islam, tapi bunga lahir Rasul, aneh deh. Jangankan bunga orang Islam, gitu. Orang non-Muslim lain. Ada orang muslimnya bunga dengan lahir Rasul ayat itu. Ada nggak? Boleh nggak orang muslim? Tapi mereka Maulid ada nggak? Siapa? Abu Lahab. Mang Lahab apa Mang Lahab? Apa Mang Lahab? Abu Lahabnya kita, Abu Lahab, dia pernah merasa bahagia bunga dengan lahirnya saat Rasulullah. Bunga, soalnya Rasul itu sebagai apa? Keponakan. Bunga kan ketika Rasulullah SAW lahir ke dalam dunia, maka saking bunga Rasul Abu Lahab dibejaan kemudian seorang budak dibejaan. Telah lahir Allah telah lahir keponakanmu, lahir keponakanmu. Bunga kan telah datang karinya di bangku di Deo gitu. Dapat presiden jadi musuh Deo di bangku. Bunga. Makanya di salah satu riwayat, lamun di tiap poe Senin siksaan anak Abu Lahab diringankan. Padahal di Al-Quran dijelaskan tabat siada adalah habib sangat kalah kebenaran Al-Quran. Pasti setiap orang muslim kalau mengenai Abu Lahab saya pasti itu mana sedih belum deh. Karena paling keras kemusuhan Rasul bahkan itu Mang Lahab lain silang apa si Aladin lain yang paling keras mana dan cuma ngantus pas lahir dengan rasa bahagia jadi ngantus ku awak setiap poe Senin meliburan terus itu bahagia dan jadi lagi terus. Dan teman-teman yang dibuka Allah Subhanahu wa taala aku hujan hikmah dari diutusnya Rasulullah SAW. Dari sisi lain saya belum pernah membaca ataupun melihat ada nggak seorang pemimpin, seorang leader yang begitu mencintai umatnya, yang begitu mencintai rakyatnya selain Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ayat kira-kira ada nggak seorang pemimpin, seorang leader yang sangat begitu mencintai rakyatnya selain Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Ayat itu ada nggak kira-kira? Ayat banyak bisa membaca buku belum pernah ada pemimpin yang begitu merindukan
rakyatnya, mencintai umatnya selain Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. So sahabat rindu ke Rasul, rindu ke ayat itu, kesalahan saja. Rindu ke Rasul, cinta ke Rasul. Inilah luar biasanya kita. Inilah luar biasanya orang. Kita belum pernah ketemu Rasul, benar benar. Orang can pernah bagi jeung Rasul. Orang can pernah kadange suara Rasul. Orang can pernah korma jeung Rasul. Kopi baru normal. Orang can pernah korma jeung Rasul. Orang can pernah melihat langsung mujizat Rasul. Tapi kita mencintai Rasul. Orang yang pernah nongkrong di Rasul, dan pernah mendengar suara Rasul, belum pernah mengikuti Rasul, tapi orang cinta ke Rasul, ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang hidup bersama Nabi, ngopi bersama Nabi, ya, melihat mujizat Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Orang beruntung ini. Saya pernah pagi, saya pernah mimpi, saya pernah mendengar suara, tapi pernah beribu. Hebat tuh, hebat. So, soalnya kan biasanya dia orang itu kalau rindu itu biasanya apa dulu? Biasanya ketemu dulu, bener tuh. Amprok gila, kenalan, chattingan, ditinggal tuh pokoknya biasa namanya. Tak ditinggal pun sudah karena kalau rindu ya kayaknya sering gimana kabar keluarga seiman ini saya pernah amroh saya pernah langsung nggak ijazah tapi rindu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang hidup bersama Nabi tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Hebat ya. Bersyukur dan luar biasa. Mengalahap bersumpah dengan kanjeng Nabi ya. Mengalahap, Mang Sofyan bahwa kurang kumaha deket sebenarnya. So deket dengan itu pun Allah diberikan cinta. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang merindukan sesuatu biasanya suka apa dia? Kalau orang lawan jelma, makan pemberian. Kalau kita merindukan sesuatu, kalau kita mencintai sesuatu biasanya kita suka apa? Mencontoh, so ngerti. Lawan orang kagum kahiji sesuatu, orang kagum kahiji jelma, kahiji artis, biasanya suka banget. Sok nyontoh itu, sok nyontoh. Contoh bagaimana ke zaman bermoral, ke zaman aku, bagaimana? Bagaimana ke zaman sendiri wajah hitam. Nah, ada lama ke zaman sendiri wajah hitam. Tokoh nanti kotoran yang pas kotoran, kejagaan berarti bisa dia, pakai sulit tadi bukan di belah dua. Tapi atas gagal mana jauh. Terus ayat ini, jadi ayat surah ke zaman ini. Ayat ini saat ini Michael Jackson. Wah, Michael Jackson. Rasa Michael Jackson ini gitu. So ini cinta-cinta nak Michael Jackson baru. Wah, karena mungkin masuk 40 sekarang kerjanya. Karena yang daun sapu, guling kamera yang kali. Pas balik lagi lempeng guling. Datang kasal, pas kasal nanti menyewa, dia bukan tidak. Mungkin waktu mah 2 bulan itu minum harus. Jadi itu minum saking buahnya 3 kepala Jackson. Awak terus di bulan aku saking buahnya saya biasanya gitu. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan contoh. Walaupun cenderung satu pantasnya, maksa dulu. Sok enak, rame-rame kepo, rame kepo, tayang
sarua tebal bisa dong orang bisa mantap kalau soal guru kok bisa itu yang sarua tadi. Biasanya kalau orang itu cinta dengan sesuatu maka dia akan mencontoh. Dan makanya itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang mesti dicontoh dari Rasulullah SAW? Jadi bahwa Rasul diutus ke dunia itu sebagai rahmatan lil alamin. Oke, kenapa Rasul diutus ke dunia itu? Ke penyempurnaan akhlak. Kebijakannya sebelum Rasul menghancur kondisi itu. Maka Rasul diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Kata teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa siapa sih contoh dari Rasul? Yang sama yaitu ibadah. Ibadah itu bisa wajib Rasul. Maka kita tidak kurang. Dan contoh kalau Rasul kudu ibadah. Aneh kan ada orang menceritakan orang mencinta Rasul, bersyukur Rasul, tapi ibadah aneh ke? Aneh ke? Aneh ke? Rasul ibadah ke? Ibadah berarti tentang nyentuh Rasul, cinta Rasul, kudu ibadah. Maka itu. Sebab apa? Sebab kita ini semuanya cuma dititipi oleh Allah. Kita itu oleh Allah cuma dititipi. Allah kurang dititipkan oleh Allah. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita? Yang pertama bahwa kita itu adalah imam diri. Yang kedua imam keluarga. Apa yang ketiga? Imam umat. Sampai lima apa yang pertama? Apa yang Allah titipkan? Diri kita. Minimal orang pimpin diri orang adalah dipegang. Apa yang kita pimpin ketika diri kita? Mata. Ini dipimpin orang. Mata teh pimpinan, cepil pimpinan, awak pimpinan, suku pimpinan. Berarti ketika sorangan orang titipan gitu mata titipan, betul titipan selalu pasti titipan di Allah. Sebab setiap titipan pasti bakal dikembalikan kalau kamu. Sebab apa? Kita itu oleh Allah cuma dititipi, bukan memiliki. Maka orang berjajan juga tukang parkir. Sok dibalik tukang parkir. Tukang parkir maka orang pengguna aralus, motornya aralus. Dia tidak pernah sombong. Kenapa dia tidak sombong? Karena dia tidak merasa memiliki. Karena dia cuma merasa dititipi. Maka aneh ketika orang dititipan motor, mobil, tangkang, hotel-hotel yang kaya, dititipan. Saya pas nanti diturunkan ke sana teh, suatu dikira kemana? Kamu bayar aja. Maka pimpin diri terus. Apa yang kedua tadi? Imam keluarga. Keluarga kita titipan di Allah. Titipan di Allah. Tah eta anak pemajikan ini nggak memiliki modal atau apa dan sama. Tah anak titipan di Allah. Boga anak dulu pecahan gawe yang disebut itu Pak. So setiap titipan bakal diminta pertanggungjawaban kudu dititipkeun. Amun urang katitipan pas katitipan teh kurang teh geus dimanfaatkeun pas kira-kira anu nitipkeun marah teh yang nitip marah. Lalu apa yang ketiga? Imam umat. Nah, makanya cek Allah kita titip dari mana? Titip keluarga mana? Titip umat. Apa yang ketiga? Titip nitip al-dunia, titip Indonesia. Amun dititipkan ku Allah sampai urang teu bisa ngajalankeun maka yang anu boga mana lamun Allah geus marah maka Allah bakal turunkeun tentara-tentara
Maka lamun rakyat demo, polisi turun. Tapi lamun gunung geus demo, sampai turun. Gunung demo hancur, wah, laut demo kadang-kadang suka saham. Maka nanti kita kurang jadi sebagai punya benar-benar sebagai cinta Rasul, makanya betul-betul untuk ibadah. Karena kita sama-sama semuanya dititipi oleh Allah. Ya, titipan diri, titipan keluarga, titipan para teman-teman yang juga Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Waktu itu cuma dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan oleh Allah. Apa yang dititipi oleh Allah? Cuma itu. Sampai sih udah titipan Allah tadi berarti minta jabatan, ya. Mari harta, titipan di Allah. Titipan oleh Allah. Tak jabatan. Harta yang titipan dari Allah. Jika kita harus teman-teman. Lamun dinas pesangkuran aya duit 102.000, tak kira-kira anu erek di kanan kota kamarkeun khusus 1.000 erek 2.000. Hah? Coba pelak jujur lagi. Lamun urang boga duit 102.000, aya kan saya lewatnya gitu. Asupeun erek 2.000, erek anu 100.000. Lamun dina kita mahdi kan. Kita mahdi. Lamun dina saku urang aya duit 107.000. Anu mana teh diasupkeun 2.000 di wae. Ieu pisan biasa. Berbeda pisan. Allah memaafkan duitnya. Mana? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas. Maka setiap tahun di Indonesia, di negara kita, orang merayakan Maulid Nabi. Setiap tahun merayakan Maulid Nabi Rasulullah. Ayat yang jelema akhlaknya lebih tepat daripada Rasul, ada tidak? Ayat ke jelema anu salat tahajudnya lebih hebat daripada Rasul. Oh, baik. Rasul dosanya sudah diampuni oleh Allah, sudah disiapkan surga, tapi Rasulullah SAW masih salat malam, bahkan sampai bengkak kaki. Allah harus dihampura dosa sebelum dia akan datang. Tapi Rasulullah SAW masih sholat malam sampai ke bengkak. Berapa bahasa bengkak ini? Ramatinya. Masuk bengkak. Dan Rasulullah SAW terus dijamin kok ada surga masih kena sholat malam, masih beribadah. Karena sangat pantas menjadi. Namun mereka berbicara orang yang akhlaknya paling hebat, yang paling bagus, tidak ada kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan teman-teman yang boleh semangat. Nanti kelak di lahir, maka ketika hari kiamat semuanya hancur lebur, bersih rata. Ketika hari kiamat rata. Dan makhluk yang paling terakhir mati meninggal yaitu malaikat Jibril. Semuanya rata. Rata. Nah, makanya ketika di hari akhir, Allah makhluk yang pertama dibangkitkan apa? Malaikat dan penghuni. Malaikat digunakan. Ketika digunakan malaikat turun malaikat alam dunia. Sampai ke panggah ke dan pesan Muhammad Rasulullah SAW turun malaikat Jibril panggungnya. Rata teh hanya tempatnya di belah mana saya bingung. Ya, balik deh ke Allah. Ini balik mana tempat nanti? Akhirnya kan malaikat Jibril sujud
Ketika sujud maka berlaku sehingga langsung keluar dari baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi naros ke malaikat ayat teh poe hari naon ayat teh hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Ketika di hari kiamat Allah itu kita ketika di hari kiamat wahai malik sok gerak ke neraka panaskeun karena neraka keur nyiksa jelema punuh. Hai ridwan siap ke surga ke jelema ibadah kau taat ka Allah bisa gaek ngaji siap kedua nonton akhirnya terjadi malaikat datang ke Nabi akhirnya poin nama itu hari akhir buat kiamat. Apa yang disebut Rasulullah? Aina ummati, mana umatku, sepoin. Rasulullah ketika orang itu kebuatan, bukan pikir dasar umatnya bisa. Beda dengan orang-orang mana kopi, orang nanya. Rasulullah mana pasti teruskan dong. Aina ummati nanya ke umat. Sakit cinta kuring umat maka tidak berguna atau berkelindah penciptaan umat langsung akhirnya Nabi di sana ke surga ketika di surga temuru Nabi ditaruh soal wahai Muhammad, hai kekasihku, apakah itu puas di surga teh? Puas, ya Allah. Apa kurang nikmat? Nikmat. Terus sekarang aku ngelakuin wae. Ternyata ingat kan? Umatnya. Kalau kurang kurang gitu. Bagaimana fasilitasnya gitu ya? Kamu ingat dan kebantu. Terus sebenarnya saya capek orangnya kira-kira kecil ke hotel lihat main ke batu tapi ini banyak guys teaching di tempat tinggal di surga fasilitas VIP di surga pir jauh maksudnya di tempat tinggal masih kira merana kenapa merana memikirkan umat ya Allah istimewa cinta maka akan ketika nanti di hari kiamat akan ada satu golongan, satu kelompok yang rupanya bercahaya. Caang, tapi caang itu makalah HP. Caang ya heran teh, cerah bukan nanti. Ditanya kepada saya, siapakah Tuhan Rasulullah? Dia adalah umatku. Dia belum pernah melihatku, tapi dia mencintaiku. Dan mudah-mudahan jadi orang termasuk. Bukan kita yang termasuk. Orang campurah apa, campurah kita dan orang cinta orang lain. Inilah salah satu sebab nikmatnya. Makanya kita yang saat ini hidup di alam dunia, bagaimana? Orang dari mana? Orang Rasul ini. Cara orang terima orang Rasul apa yang pertama? Itu kita memuliakan. Yang kedua, menolongnya. Yang ketiga, mengikuti. Berarti yang pertama memuliakan dengan apa? Dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad bersalawat. Ganti sama cabut bersalawat durang tanya. Ganti lagu Malaysia bersalawat. Bentuk cinta orang tanya. Satu kali salawat oleh Allah dibalas 10 kali. Biasanya kan biasanya kalau orang cinta biasanya kan suka disebut-sebut berarti. Ketika seorang lelaki mencintai kekasihnya maka disebutkan oleh jaya, maka disebutkan oleh. Kalau orang sudah jatuh cinta maka disebutkan oleh.
Pagi jam baturan itu sebutuh. Pagi jam baturan lagi langsung curhatkan. Pagi jam curhatkan. Bahagia. Kalau orang sudah cinta, ada sebut-sebut terus namanya. Makanya kan orang yang paling hina itu orang yang ketika disebut nama Muhammad dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kedua tadi? Menolongnya. Bagaimana cara menolongnya? Kalau sudah kata ayat. Berarti ketika apa menolongnya yaitu kerame ayanakan kembali kamar anu hina nabi bikin karikatur luar biasa sama Islam amak teh walaupun kurang dulu kami yoga boykot teh gitu bagaimana ayeuna teh ya Allah kamu kurang kesini acak tuh pariksa. Ayo kamu mau dihina orang kanan, ayo nabi orang dihina orang dicimai. Kamu mau dihina orang dibully enggak lah, ayo nabi dihina orang dicimai. Apa yang ketiga? Mengikutinya. Tuturkan nabi orang yang selama tuturkan. Maka nabi itu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Katakan akhlak itu kayak gini, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Akhlak ke Allah juga kurang. Akhlak ke Allah ternyata orang berulang menyebutkan Allah. Akhlak ke Rasul ikut di sini. Makanya ini teman-teman yang bermasuk dalam kepada mengintai dan bagian ini juga menguasai. Bertimbang dan tidak hikmah di bulan Maulid ini bahwa dilahirkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk kebahagiaan bagi kita. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang kita mencintai Nabi, mencintai Rasul, dan mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku, tapi kita juga berharap kepada Allah diakui oleh Allah SWT. Dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga kita ketika kita lahir, kita ingin berada di bawah benderanya Nabi bersama. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang telah bermanfaat. Kita yang salah, yang salahnya adalah diri pribadi dan kesadaran. Terus yang intinya luar biasa. Guru saya harus saya pilih. Sebagai setara bahan yang berjanjiannya menghabiskan malam untuk tawarnya ini gede pahalanya tapi menghabiskan malam kita untuk mojok dan mepret mulai menghidupkan dan terbagasnya tapi silakan ya mungkin yang bisa saya sampaikan kurang-kurangnya mohon maaf yang mengenai diri Allah Subhanahu wa taala yang salah satu pribadi mungkin ingin menjelaskan lagi nanti akan pas tuntas secara detail oleh yang harus saya berikan. Bagaimana bulan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Sedikit menyimpulkan bahwa tadi yang disampaikan oleh Ustaz adalah bahwa kelahiran Rasulullah SAW ke dunia ini adalah untuk rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang bagi seluruh alam. Selain itu, Rasulullah juga sebagai penyempurna akhlak bagi umat manusia. Dan bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah SAW? Itu tadi disebutkan ada 3, yaitu yang pertama adalah kita memuliakannya dengan berselawat, yang kedua adalah dengan menolongnya, dan yang ketiga adalah dengan mengikutinya, mencontohnya. Dan langsung saja kepada tausiah yang selanjutnya, yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi. Pada Ustaz Didi, waktu dan tempat saya persilahkan.
Hujan kelenkan silo ka dulu saya namun akan ini merangkul terjatuh ilmu awan-awan yang ada di guru-guru itu alias semua di sini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi alimna wa nasihi wa segala puji bagi Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang pastinya dengan bukti cinta untuk yaitu dengan cinta Allah kepada kita sampai saat ini kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan anggota badan yang lengkap dan semuanya Allah berikan untuk kita selalu taat kepada-Nya. Dan selawat dan salam bersuratan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad pada para keluarganya, pada sahabatnya, pada teman-temannya, dan juga semoga kepada kita semoga mendapatkan syafaat beliau di dunia akhir kelak. Amin. Dari tempatnya kita ini masih belajar bersama pembersama lalu berusaha bersama-sama, bukan berarti dulu di depan ini adalah dari pemainnya berbagai lain, bukan berarti sudah taat atau sudah ilmunya sudah tinggi, tapi kita sama harus belajar dan diberikan amanah untuk berbagi dalam perjalanan dalam sama-sama juga banyak kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya di sini menjadikan salah satu wasilah untuk mengumpulkan dosa, menjadikan kita istiqomah dalam beribadah, menjadikan kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari bukti-bukti cinta, bukti cinta itu bisa jadi kayak dikatakan pokal pola cinta Rasulullah dan Nabi Rasul. Kumaha cinta Allah, kumaha cinta Rasulullah kepada kita. Tapi kita mau nama apa dibahas itu. Dan bosnya mungkin membahas berbagi dalam perjalanan cinta. Dari perjalanan cinta yang namanya perjalanan berarti adanya pergi, adanya kembali mana? Kembali setelah sebenarnya kita kebiasaan ayah hobi naik gunung pasti pergi dari rumah. Apakah pas naik gunung tidak puncak terus berdirikan camp di puncak? Ya, saya batas waktu kembali pulang rumah. Karena yang paling nyaman adalah rumah. Untuk Katuni, walaupun perjalanan jauh target dan tujuan itu kebahagiaan, tapi tidak luput atau tidak terlena dengan tujuan yang itu. Tapi akan kembali pulang dengan waktu yang dibutuhkan. Untuk traveling, kebahagiaan siapa yang adalah kebahagiaan sementara sebenarnya saat kita kembali pulang dalam rumah kita, bukankah pulang harusnya bahagia? Karena pulang kita tidak merasakan kebahagiaan,
Ya kita berjalan keluar dari rumah, kita merasakan yang baik, tapi ada perasaan lagi, ada masalah dalam diri kita, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah apa, tapi dalam diri kita ada yang perlu diperbaiki. Di mana Maulid Nabi Muhammad SAW harusnya menjadikan salah satu tafakur ini di mana perjalanan kita contoh pengikutlah Rasulullah Muhammad SAW, juga para nabi sebelumnya, juga akhir perjalanan berdakwah dari awal dihidupkan atau dari awal dilahirkan sampai akhir wafatnya, dan gimana sih perjalanan kita. Kita teman-teman pernah sering dengar bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apakah Nabi Adam alaihissalam menciptakan langsung untuk ibadah? Apakah langsung diberikan aturan-aturan ibadah? Tidak ya. Cuma satu larangan Nabi Adam itu juga satu larangan, dan terjadi buah itu. Nah, untuk apa sih Nabi Adam atau manusia pertama diciptakan? Untuk bermanja-manja juga, untuk menikmati surganya Allah itu. Mau makan, mau minum, mau apapun, nah, semacam dibahasa, tidak seperti itu ya. Nah, setelah melakukan satu kesalahan, Nabi Adam tidak memakan buah itu. Akhirnya Allah meneruskan Nabi Adam ke apakah Allah benci Nabi Adam? Apakah Allah Nabi Adam karena melakukan satu larangan? Tidak, tapi karena pasti itu diciptakan Allah pada Nabi Adam. Untuk apa? Nabi Adam diciptakan ini atau untuk bermacam-macam anak istrinya, untuk bersenang-senang sama anak-anaknya, atau hanya untuk menikmati bumi? Tidak, tapi Nabi Adam itu adalah penting untuk mencari jalan pulang keselamatan, mencari jalan pulang atau jalan ke rumah yang sebenarnya, yaitu surganya Allah. Nah, itulah Nabi Adam mencari perjalanan bagaimana mencapai rumah benar-benar rumah manusia. Itu yang tentunya di bumi itu banyak sekali jalan-jalan berliku-liku, ada yang panah, ada yang betul. Tapi hanya Allah lah yang tahu jalan untuk mencapai surganya Allah. Hanya Allah yang tahu mana jalan untuk mencapai keselamatan. Itu dengan ridhonya Allah. Gimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Itu dengan salah satunya dikatakan Allah menciptakan Nabi Adam untuk tujuan pertama untuk mengubahnya, tapi bukti ciptanya Allah kepada Nabi Adam untuk kembali ke rumah. Itu juga yang disampaikan Namun filmnya itu untuk karaoke Nabi. Jadi saya terbayang PIP mereka film Doraemon, rasanya Doraemon. Cuma lain sosok Nobita, kira-kira cuma sosok Nobita. Ujian nol, bodoh kan? Nobita mulai bodoh itu perumpamaan ya. Sosok nol bodoh, cengeng, penakut menghadapi giant Neo. Cintanya sebagai seorang harus Neo, adalah si Sukan ya. Itu permasalahan logika. Cara untuk mendapatkan semua itu. Nanti mereka kan Doraemon, karena Doraemon ini semua alat. Doraemon yang menilai alatnya semua alat. Doraemon ditolak. Nanti selalu mengatakan, mereka dengan merengeknya ada Doraemon mengatakan kali-kali tidak apa-apa dipakai.
saja salah gunakan kita alatnya pakailah pasrah karena dengan keterangannya keenakannya itu salah gunakan alat-alatnya akhirnya Doraemon mencari pergi karena udah mempunyai apa yang diinginkan. Dan mungkin dari kisah Nobita Doraemon kita sebagai manusia apakah sama seperti Nobita? Manusia diciptakan awal pertama tidak mempunyai keilmuan, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai apapun yang dunia itu bisa kita capai karena manusia bodoh tidak meminta Nabi Adam diciptakan itu diketahui memberikan pelajaran aku kepada Allah. Nah, dan perjalanannya kita saya pribadinya dulu saat ini sesuatu dengan para pemuda sering dalam pemuda ya ayam jodoh ya Allah tetapkan dengan dia ya Allah dan kami pacar tahun pacar orang tahu lagi ada dan seperti meminta katanya pada mereka terus kami Allah maafkannya ya karena Allah mengampuni dan Allah mencintai kita menyayangi kita alhamdulillah hamba itu sudah berdoa padaku hamba itu sudah meminta tapi suatu saat Allah kabulkan dan dengan dikabulkan itu kita ada tak sering kita seperti meminta telah mendapatkan apa yang kita inginkan kita lupa dengan awal prosesnya kita lupa dengan siapa yang memberinya dan kami berjalan kami berjalan selalu ini dengan kami mendapatkan sesuatu yang tidak terlihat dalam perjalanan akhirnya mendapatkan lagi masalah ini pekerjaan mereka itu kami sudah Allah telah mencintai kita Allah tidak bilang ini seperti selalu berdoa kepada Allah tidak berdoa untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan karena kita sebagai manusia punya keinginan dan Allah juga punya keinginan dan keinginan kita selalu terjadi dengan keinginan Allah kadang kita selalu memaksakan kadang kita berdoa ada yang dikabulkan ada yang tidak dikabulkan berdoa kita yang dikabulkan sesuai dengan keinginan kita pasti bahagia kan karena apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Nah caranya masalah harus kita itu aku bahagia dan berlaku dikabulkan dan aku lebih berbahagia jika doaku tidak dikabulkan. Bisa doa tidak dikabulkan atas nama sendirinya kayak dia kita kami di S-nya. Kenapa? Karena Allah menyimpan rahasia di balik semua itu. Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Allah jika kita apa yang kita inginkan tidak dikabulkan, Allah sudah siapkan di bahasa apa? Dan contohnya ini yang contoh bukti kita Allah dan Rasul pada kita lalu ini umat-umatnya itu dalam keadaan bahagia tapi kadang dalam perjalanan kita selalu mendapatkan permasalahan di mana permasalahan ini kita hadapi ya kan apa yang kita inginkan kalau tidak tercapai akan mendapatkan rasa bisa galau serangan apa yang terjadi
apa yang akan mendapatkan kita. Luar biasa, dan kita tidur aja. Ternyata setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah memberikan masalah dengan tidak memberikan keluar. Pasti Allah berikan jalan keluar. Bagaimana posisi itu? Sebenarnya dalam kesulitan pasti baru ada kemudahan. Dimana ada kemudahan? Lihat Pak, kita menonton beberapa kali dan mengomi bagaimana kesulitan ada dibakar api secara logika. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim melakukan api apa dan kuat tenaga untuk keluar dari api itu. Jadi saat itu Nabi Ibrahim merasakan kedamaian dengan kedamaian hati ini, fokus pada Allah. Ya Allah, bahkan anak-anak tidak tahu saya sedang menghadapi, saya sedang taat kepadamu. Apapun yang kau berikan kepadamu, aku untuk tulisannya juga ada dari Ali. Nabi Ali belum habisnya dan orang berbeda ditinggal satu wajahnya, hartanya habis. Kalau kita mendapatkan masalah seperti itu, luar biasanya Nabi Ali tenang dan main hatinya, sehingga Allah memberikan pertolongan secara tidak logika. Ada lagi contohnya Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sudah laut merah. Apakah berontak? Tapi kita dengan ketenangan hatinya, kedamaian hati, fokus pada Allah. Apa yang harus aku lakukan? Allah misalkan menjadikan mengumpulkan total secara logika, saya bukan pertolongan. Mengumpulkan total datangnya melakukan, tapi karena taatnya kepada Allah, yakin cintanya Allah, akan membuka total. Akhirnya berdua dan diberikan jalan. Nah, apakah kisah-kisah tersebut berlaku kepada kita? Maksudnya atau umat di sekarang ini berlaku. Permasalahannya saat Nabi dan Rasul alami sangat luar biasa. Dan kadang bukan kadang kita sekarang selalu mendapatkan masalah dan kehidupan. Nah, dengan kita bertafakur diri atau beruswah atau bercontoh kepada Nabi dan Rasul, itulah pertolongan Allah lalu dekat dengan kita. Jadi ini adalah cintanya Allah. Allah pasti mencintai kita. Allah mencintai kita. Ya, seperti perumpamaan kita sedang bawa mobil dalam hujan, ada di jalan tol tertutup mencari ketemu jalan tidak digunakan jalannya. Nah, apakah jalannya tidak ada? Jalannya tidak ada jalan tol cuma tertutup dengan gimana supaya jalan tersebut tidak terlihat? Menggunakanlah wiper untuk membersihkan noda-noda air. Itu dalam kehidupan kita yang dalam permasalahan Allah itu Allah tidak berikan dengan kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, misalnya dosa-dosa kita terlalu. Nah, bagaimana wiper itu istighfar untuk menembus dosa-dosa kita. Banyak kehidupan kita untuk memudahkan kita dengan jalan Allah SWT. Tiap perjalanan pasti ada tujuan. Tiap perjalanan pasti punya waktu. Pakailah waktu yang sesingkat mungkin. Tujuan tersebut manfaatkan. Kita harus tahu tujuannya agar kita bisa teguh untuk berjalan. Rumah tidak akan meretak jika kita tidak melangkah. Begitupun kita Allah dan Rasul tak pernah kita akan dapat dan kita tidak ibadah.
Itu ya, mohon maaf untuk sedikit bicaranya. Jika ada kata-kata salah itu boleh dari saya, karena saya masih belajar dan masih juga sangat muda ilmu. Kalau untuk memilih lebih baik sangat berbeda. Tapi bila mungkin salah satu kita sama-sama memberkahi amal jariah sebelum kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz ini yang telah menyampaikan tausiahnya. Insyaallah gitu ya. Bukti cintanya selaku pencipta kita, dan Allah adalah tempat membeda segala sesuatu. Allah sopan. Jadi kita sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa, kita harus terus taat kepada Allah dan terus mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya alhamdulillah gitu ya, sudah pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Mus dan Ustaz Billy menjadikan sebagai hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sebelum ke penutupan gitu ya, alangkah baiknya kita menutup acara ini dengan memanjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh saudara Dirisma. Kepada saudara Dirisma dipersilakan. Saat acara hayu orang sasaran itu beristighfar ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa atau kurang perbuat, baik itu dosa disengaja ataupun tidak disengaja. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wabirni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an. Fatub ala